Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, KT-1 akan hadir, BTS memberi pembaruan tentang tanggal rilis mixtape-nya. Penggemar BTS tahu bahwa kompilasi V akan segera hadir, tetapi pertanyaannya adalah, kapan? Dalam wawancara BTS Behind Story, V mengungkapkan bahwa mixtape-nya yang dijuluki KT-1 telah ditunda lebih lama dari yang ia harapkan. Mixtape tersebut dipastikan memiliki 13 lagu, menjadikannya yang terlama dari mixtape solo semua anggota BTS. Tahun lalu, V mengungkapkan keinginannya untuk segera merilis mixtape-nya, tetapi sepertinya penggemar harus menunggu lebih lama. Dalam siaran langsung baru dengan J-Hope dan Suga, seorang penggemar bertanya kepada V tentang mixtape-nya di komentar. "Taehyung, kapan mixtape-mu keluar?" Sebagai balasan, V berkata, "Maaf, tidak dalam tahun ini. Jadwal kami lebih padat dari yang Anda kira." Baik, pada dasarnya jadwal kami 3 atau 4 kali lebih padat dari yang terlihat, Suga menambahkan. Ada lebih banyak lagi di jadwal kami di bawah permukaan, kata V. Saya bekerja keras, ARMY. Meskipun V telah mengonfirmasi bahwa mixtape-nya bukan dirilis tahun 2021, beberapa penggemar masih belum putus asa. Lagi pula, ketika Suga memberitahu mereka bahwa dia tidak akan merilis mixtape sequel August Day-nya Day 2 untuk sementara, dia akhirnya membatalkannya. Yang kedua, Direktur Kreatif Tur Konser BTS mengatakan penampilan Jin Epiphany terasa seperti bertemu dewa. Sebuah buku oleh Direktur Kreatif Tur Konser BTS Kevin Kim diterbitkan baru-baru ini. Dia berbagi beberapa cerita batin dan kesan pribadi di dalamnya. Salah satunya adalah tentang salah satu panggung BTS paling legendaris, Epiphany oleh Jin. Kim mengatakan proses pembuatan panggung untuk lagu balada adalah yang paling sulit. Namun, mereka mendapatkan begitu banyak ide, sehingga itu akan cukup untuk keseluruhan konser. Set untuk Epiphany sering berubah. Salah satu yang paling ikonik adalah piano dengan bunga, kotak dengan hujan di luarnya, piano futuristik yang dipesan sendiri oleh sang idola. Jin dikenal sebagai anggota yang lagu dan penampilannya luar biasa, bukan panggung K-pop yang sepele. Sutradara mengatakan bahwa ruangan dari penonton sangat keras. Seluruh kesan pertunjukan itu membuatnya terasa begitu suci, seolah-olah dia sedang bertemu dengan dewa. Kehadiran panggung Seokjin benar-benar tak tertandingi. Seperti yang terungkap sebelumnya, Seokjin adalah orang yang muncul dan memberikan dasar untuk seri Love Yourself. Itu juga mengapa intronya adalah klimaks dari keseluruhan konser. Dan hanya dia yang dapat menampilkan pesan emosional yang sulit karena dialah aktor tim BTS. Kim Seokjin adalah satu-satunya idola yang menerima standing ovation dari penonton Jepang tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Jin berkata dia merasa sangat emosional dari perasaan yang luar biasa. Kesan terbesar dari penampilan Epiphany pada orang-orang adalah vokal Seokjin. Dia adalah anggota dengan suara paling emosional dan kuat, diakui oleh kritikus terbesar untuk teknik vokal yang dilakukan di Epiphany. Kim juga menyebutkan, karena Jin telah menyanyikan Epiphany berkali-kali sejak tur Love Yourself, vokalnya sempurna, ekspresi wajahnya sangat alami saat istirahat di tengah, berjalan menaiki tangga, dan berdiri di puncak tangga. Perlu disebutkan fenomena Seokjin di Arab Saudi setelah tahap Epiphany di Riyadh. Penonton sangat terkesan dengan kekuatan suaranya. Orang mengatakan rasanya seperti mengalami sesuatu dari dunia ini. Epiphany langsung menempati nomor 1 di iTunes saat konser masih berlangsung. Di Twitter, Jin dan Epiphany menjadi Twitter selama berhari-hari. Media SA merilis artikel tentang dewa vokal. Sejak itu, suara Jin menjadi tren setelah setiap pertunjukan langsung atau rilis baru. Anda dapat mendengarkan MR dihapus dari Epiphany dari Riyadh untuk memahami pesan yang dibuat pada publik. Fakta mengejutkan lainnya adalah Seokjin menampilkan Epiphany secara berurutan dengan The Truth Untold tanpa istirahat lebih dari 1 menit. Kedua lagu tersebut hanya vokal, menumbuhkan keterampilan yang hebat, dan Seokjin menampilkan keduanya lebih dari 65 kali dengan sangat sempurna, menunjukkan stabilitas dan teknik vokal yang menakjubkan. Seokjin selalu memberikan penampilan paling ikonik. Yang ketiga, Suga, J-Hope, dan BTS mengungkapkan bagaimana perasaan mereka tentang gedung HYBE baru.
Era hype telah resmi dimulai. Big Hit Entertainment memiliki nama baru yaitu Big Hit Music dan artis mereka telah pindah ke gedung baru. Bulan lalu, karyawan dan artis hype termasuk di bawah Big Hit Music pindah ke Yongsan. Kantor hype baru memiliki 26 lantai dan lebih dari 60.000 meter persegi ruang untuk lebih dari 1.000 karyawan dan eksekutif. Dalam siaran langsung, Suga, J-Hope, dan V BTS berbagi kesan pertama mereka tentang kantor pusat hype. Suga memulai dengan berkata, "Ruangannya nyaman. Baik, luar biasa," tambah J-Hope. "Kami memiliki tempat peristirahatan kami sendiri, benar-benar nyaman," lanjut Suga. "Saya melihat banyak pertanyaan tentang gedung baru." J-Hope dan V adalah penggemar untuk ruang latihan baru BTS. J-Hope berkata, "Saya juga menyukai ruang latihan baru." V berkata, "Saya pernah ke ruang latihan dan saya menyukainya. Kami menggunakan ruang latihan besar secara eksklusif," kata Suga, dan dia membandingkan dengan ukuran aula konser. Ruangan latihan yang luas dilengkapi dengan pencahayaan sesuai suasana yang memungkinkan BTS membuat sebagai video latihan juga. Di luar ruang latihan mereka, BTS memiliki ruang tunggu yang lebih besar dari ruang tunggu yang biasa mereka tinggali di stasiun penyiaran. Itu merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Suga. "Ini memiliki sistem yang sangat bagus," kata J-Hope. Yang keempat, tagar Jungkook adalah tagar idola K-pop individu dengan peringkat tertinggi terkait hashtag K-pop di Instagram. Tagar nama Jungkook adalah tagar idola K-pop individu dengan peringkat tertinggi terkait dengan tagar K-pop di Instagram dengan 10,47%. Secara keseluruhan, hashtag Jungkook adalah nomor 4 tagar peringkat tertinggi terkait dengan K-pop setelah hashtag K-pop yaitu 100%, hashtag BTS 35,82%, dan hashtag Blackpink 12,41%. Ini secara teknis berarti bahwa tagar Jungkook adalah tagar paling banyak digunakan dari idola K-pop individu terkait dengan K-pop. Data ini diambil dari displaypurpose.com. Sebuah situs yang menunjukkan analitik dan data terperinci untuk setiap hashtag Instagram. Tagar Jungkook juga merupakan tagar anggota BTS dengan peringkat tertinggi terkait dengan tagar Bangtan dengan 47,65%. Selain itu, tagar Jungkook memiliki persentase demografi pria tertinggi di antara semua anggota BTS. Yang pertama Jungkook 42,63%, yang kedua Namjoon 41,03%, yang ketiga Taehyung 39,94%, yang keempat Jin 39,62%, yang kelima Jimin 39,04%, yang keenam J-Hope 38,90%, dan yang ketujuh adalah Suga 37,13%. Pada 2019, Jungkook menjadi berita utama di seluruh dunia ketika ia memenangkan gelar Instagramer Global di MTV Millennial Award, mengalahkan nama-nama besar lainnya seperti Ariana Grande, Shawn Mendes, dan Marshmello. Bagian terbaiknya adalah Jungkook memenangkan penghargaan bahkan tanpa memiliki akun resmi. Akun yang berhasil meraih gelar tersebut adalah akun penggemarnya di Instagram. Jungkook menjadi artis Korea pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.